guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku di Zona Kika. Oke, jadi untuk zaman sekarang mungkin udah nggak asing lagi mengenai mempercantik diri menggunakan skincare, body care, dan lain-lain. Tapi apakah di zaman sekarang ini masih ada yang menggunakan susuk? Mungkin bagi kalian udah terbiasa kalau susuk buat kecantikan, susuk untuk pengasihan, kalian udah sering mendengar itu. Tapi apakah kalian udah pernah mendengar mengenai susuk kuat ranjang? Dan ada juga beberapa susuk yang diambil dari darah binatang. Ya, jadi untuk kali ini kita akan bahas pengalaman seseorang menggunakan susuk. Sebelum kita memulai videonya lebih lanjut, aku ingatkan lagi, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel aku, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya biar setiap kita upload video terbaru kalian dapat notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media yang kalian pilih. Jadi cerita ini berasal dari Kuala Lumpur. Ada seorang wanita penghibur yang bernama Nur. Nur ini dia bukan wanita penghibur biasa, karena Nur ini adalah wanita penghibur buat kaum atas atau kaum elit. Perawakan Nur sendiri karena dia udah jelas-jelas dia wanita penghibur dari kaum elit, otomatis perawakan Nur dia itu wanita yang cantik, tinggi, dan dia pun sopan. Jadi di sini kalian bisa bayangkan seperti apa cantiknya Nur ini. Nur ini selain dia melakukan perawatan wajah dan badan seperti wanita-wanita pada dasarnya, dia yang menggunakan skincare, dia yang pergi ke salon untuk mempercantik diri dan wajahnya, ternyata dia juga melakukan pemasangan susuk. Dia itu pergi jauh ke Thailand untuk memasang susuk di seluruh tubuhnya. Dia selain memasang susuk untuk kecantikan, untuk pengasihan, karena dia wanita penghibur, jadi dia memasang susuk untuk kuat ranjang. Selain 3 susuk itu, dia juga masih banyak memasang susuk-susuk lainnya di tubuhnya. Dan efek yang didapatkan Nur setelah dia memasang susuk ini, dia itu semakin cantik lagi dan semakin banyak laki-laki elit atau pria-pria ini tergila-gila padanya. Dan karena dia tadi pasang susuk kuat ranjang, dia otomatis dapat melayani 5 pelanggannya dalam satu hari itu tanpa dia merasakan lelah sedikit pun. Karena di sini Nur itu semakin banyak pelanggannya dan banyak laki-laki elit ini tergila-gila padanya. Akhirnya kehidupan Nur sangat berubah drastis. Dia itu sangat mudah untuk mendapatkan uang. Apalagi pelanggan-pelanggannya ini adalah kaum atas atau kaum elit di Kuala Lumpur. Jadi di sini kalian bisa bayangkan sendirilah, dia pelanggannya aja orang-orang kaya, ya otomatis dia sangat mudah sekali untuk mendapatkan banyak uang dari para pelanggannya ini. Dan suatu ketika ini pelanggannya Nur ternyata ada yang menyukai Nur dan dia ingin menikahi Nur. Tapi di sini karena Nur ini nggak ingin dia terikat sebuah hubungan dengan seseorang, akhirnya Nur juga menolak orang ini secara halus. Setelah selang waktu berjalan, tiba-tiba Nur ini mendapat pelanggan. Pelanggan ini bernama Kamal. Dan pada saat itu ternyata Nur jatuh hati atau mencintai pelanggannya ini. Dan bagaikan pucuk dicinta ulang pun tiba, ternyata Kamal ini juga sama-sama mencintai Nur. Dan akhirnya Kamal ini melamar Nur untuk menjadikan istri. Pada awalnya karena Nur juga berpikiran bahwa tidak ingin terjadi hubungan atau dia tidak ingin terikat dengan seseorang, Nur ini menolak lamaran dari Kamal. Tapi setelah dia berpikir ulang karena alasan dia mencintai Kamal, akhirnya Nur ini menyetujui untuk menikah dengan Kamal.
Setelah pernikahan ini terjadi, akhirnya Nur dan Kamal hidup dengan bahagia. Suatu ketika Nur ini tidak pernah menceritakan kepada Kamal bahwa dia memasang tusuk di seluruh tubuhnya. Karena di sini Nur takut kalau Kamal mengetahui bahwa dia memasang susuk di seluruh tubuhnya, Kamal ini akan meninggalkannya. Jadi pada suatu malam, ketika Nur dan Kamal ini sedang melakukan hubungan intim, Kamal ini tidak kuat untuk melayani Nur. Dan karena Nur ini merasa kasihan kepada Kamal, kemudian Nur ini bercerita pada Kamal bahwa dirinya memasang susuk kuat ranjang di tubuhnya. Dan bukan cuma mengenai susuk ini, ternyata Nur juga menceritakan semua susuk yang telah dipasang di seluruh tubuhnya. Di sini Kamal tidak marah kepada Nur, tapi di sini Kamal malah mengajak Nur agar mengeluarkan semua susuk yang ada di tubuhnya. Di Kuala Lumpur itu ada ustazah, dan ustazah ini terkenal dapat mengeluarkan susuk dari tubuh seseorang. Akhirnya Kamal dan Nur ini mendatangi ustazah itu. Ustazah bertanya ke Nur, bagian tubuh mana saja yang terpasang susuk? Kemudian Nur ini menjawab, susuk ada di setiap inci tubuhnya. Ustazah bertanya kembali, bagian tubuh mana yang paling banyak terdapat susuknya? Kemudian Nur ini menjawab kembali, di seluruh muka, agar orang menyukaiku dan semua orang tergoda padaku. Dan ada juga di bagian intim, agar aku bisa melayani para pelangganku tanpa merasa kelelahan. Kemudian setelah perbincangan ini bersama ustazah, akhirnya ustazah melakukan pengambilan seluruh susuk di tubuh Nur ini. Dan lumayan lama untuk pengambilan seluruh susuk itu, memakan waktu hampir 1 bulan. Dan kira-kira apa sih yang terjadi ketika pengambilan susuk ini di tubuh Nur? Jadi ketika diterawang oleh ustazah ini, ternyata ada sekitar 100 susuk lebih yang tertanam di tubuh Nur ini. Dan dari seluruh susuk yang ada di tubuh Nur, selain yang berbentuk seperti jarum, dia juga ada yang berbentuk seperti emas, berlian, tembaga, dan masih banyak lainnya. Jadi setiap susuk-susuk ini diambil dari tubuh Nur, Nur ini langsung tidak sadarkan diri dan dia kerasukan atau kesurupan. Dan yang paling menakutkan adalah ketika pengambilan susuk pembangkit nafsu. Jadi dia tuh pengen membuka bajunya, kemudian itu dia menggoda pembantu-pembantu laki-laki ustazah. Susuk pembangkit nafsu itu diambil dari darah hewan. Di sini darah hewannya seperti darah monyet, darah babi, darah ular, dan darah harimau, dan masih banyak hewan lainnya. Jadi setiap susuk ini diambil, otomatis dia akan berperilaku seperti hewan. Jadi seperti itulah efek yang terjadi ketika susuk diambil dari tubuh Nur. Dan menurut pengakuan Nur juga bahwa susuk pembangkit nafsu ini emang bukan susuk main-main, karena susuk ini dia itu mahal dan sangat kuat. Tetapi herannya setelah susuk ini diambil dari tubuh Nur, dia sadarkan diri, dia tuh langsung menangis, dia tuh merasa menyesal dengan apa yang dia lakukan, dan dia langsung meminta maaf kepada suaminya. Dia merasa bahwa telah menipu suaminya ini. Dan ternyata selain tadi ada susuk pembangkit nafsu, ternyata ada juga satu susuk lagi, yaitu susuk ratu ular. Dan menurut Nur, susuk ratu ular ini adalah susuk yang paling mahal dan paling kuat. Dan gak sampai itu, ternyata susuk ini juga ada penunggunya. Penunggunya ini dia disebut sebagai nenek Kabayan. Dan karena susuk ini ada penunggunya, ketika susuk ini mau dikeluarkan dari tubuh Nur, ustazah ini sampai diancam oleh nenek Kabayan akan membunuh ustazah ini. Tapi karena bantuan Allah, akhirnya susuk ini dapat dikeluarkan dari tubuh Nur. Dan setelah pengambilan seluruh susuk dari tubuh Nur,
dia emang dasarnya dia cantik, tapi setelah pengambilan seluruh susuk ini, laki-laki tuh kalau melihat dia tidak tergila-gila lagi pada Nur. Oke, jadi seperti itu aja pembahasan kali ini. See you next time. Bye.